Selamat pagi semua. Apa kabar? Tentu sehat semua ya. Nah, adik-adik, tentu pada kesempatan ini Anda sudah siap untuk mau belajar mata pelajaran IPA. Namun sebagai orang percaya tentu kita berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin mengenai sistem reproduksi pada manusia. Pada kemarin kita sudah belajar tentang pembelahan sel, dan hari ini kita akan mempelajari tentang organ-organ sistem reproduksi pada manusia. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki terbagi atas pertama penis, yaitu bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Kemudian skrotum adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, serta berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga, testis adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpangan sperma sementara. Yang kelima adalah vas deferens yang berfungsi menghubungkan epidemis dan uretra. Dan vas deferens ini adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Kemudian uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran produksi, serta berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dari urin. Yang ketujuh adalah kelenjar vesikula seminalis. Adalah bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, serta berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Sedangkan yang kedelapan adalah kelenjar prostat. Adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Sedangkan yang terakhir adalah kelenjar Cowper. Adalah bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Setelah kamu memahami organ reproduksi pada pria, dan saat ini Anda juga harus pahami organ-organ apa saja yang menyusun sistem reproduksi pada perempuan. Nah, organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan terdiri dari yang pertama, ovarium. Adalah struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, serta berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua adalah saluran telur atau tuba falopi atau oviduk, yaitu saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Yang ketiga, infundibulum adalah struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Yang keempat adalah rahim atau uterus. Adalah struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kelima, endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. Yang keenam adalah serviks. Adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka arah ke vagina. Ketujuh adalah vagina. Adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran yang mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Serta yang kedelapan adalah fimbriae. Adalah struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur.
Demikianlah organ-organ sistem reproduksi pada pria dan pada wanita. Nah, saat ini Ibu akan memberikan tugas kepada Anda untuk menyelesaikan LKS yang akan Ibu berikan. Kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi, bahwa organ-organ penyusun di sistem reproduksi pada pria terdiri atas 9, sedangkan pada perempuan ada 8, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Demikian pertemuan kita hari ini.